Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku, Ustadz berdoa semoga anak-anakku yang hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk belajar di rumah, semoga anak-anakku selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita harus terus mengucapkan syukur alhamdulillah sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Karena kita tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah yang sangat banyak yang kita dapatkan dari bangun tidur, lalu belajar siang hari, malam hari sampai tidur lagi. Kalau kita hitung, kita tidak akan mampu menghitungnya. Barang siapa yang bisa bersyukur dengan hal-hal yang kecil, insya Allah kita bisa bersyukur dengan hal-hal yang besar. Nah, tidak lupa salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah memulai tahun ajaran baru di bulan Juli. Kalau mau kita hitung berdasarkan kalender nasional ada 12 bulan. Di semester yang kemarin kita sudah memasuki sudah selesai pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya Tentu ini hanya untuk memudahkan saja supaya anak-anakku lebih paham kenapa kok kemarin ada libur, sekarang sudah masuk lagi karena pembelajaran kita dilakukan dengan tata cara seperti itu. Nah, anak-anakku, hari ini setelah sekian lama Ustadz bisa menyapa anak-anakku kembali. Hari ini insya Allah Ustadz akan memberikan sebuah pengantar untuk kisah, karena anak-anakku akan mempelajari sebuah kisah yang insya Allah akan diambil dari Al-Quran. Bukankah anak-anakku sedang belajar untuk membaca Al-Quran dengan metode qiraati? Anak-anakku sudah belajar dari jilid 1, 2, 3 dan seterusnya yang insya Allah nanti akan lulus. Nah, maka ketika anak-anakku, seluruh santri-santriku, seluruh santri-santri Ustadz belajar membaca Al-Quran, maka Ustadz juga ingin anak-anakku mendapatkan kisah dari Al-Quran juga. Nah, Ustadz pada kesempatan kali ini ingin menunjukkan sebuah kitab yang nanti akan kita pelajari bersama. Ini anak-anakku, bisa dilihat judulnya. Di sini judulnya adalah kisah-kisah dalam Al-Quran Insya Allah akan kita pelajari selama kurang lebih 6 bulan ke depan atau 1 semester. Buku ini ditulis oleh Dr. Hamid Dr. Hamid Ahmad At-Thohir. Beliau seorang ulama yang mencoba
menuliskan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ustadz membantu memberikan kisah yang ada dalam buku ini untuk kalian. Semoga bisa menjadi semangat, semoga bisa menjadi penyemangat, semoga bisa menjadi nasihat untuk kita semua. Nah, anak-anakku, sebelum kita memasuki kisah, Ustadz ingin menjelaskan kenapa kita harus belajar kisah. Kenapa kita harus membaca Al-Quran. Bukankah anak-anakku juga nantinya ya kalau sudah bisa membaca Al-Quran juga akan membaca Al-Quran. Nah, di Al-Quran anak-anakku, kalau kita mau kita lihat isinya, di Al-Quran itu kurang lebih dibagi menjadi 3 bagian. Yang sepertiga isinya adalah hukum-hukum Allah, yang sepertiga isinya adalah menjelaskan nama-nama Allah yang mulia, lalu yang terakhir sepertiga sisanya adalah berisi kisah. Betul. Jadi anak-anakku, ketika kalian nanti membaca Al-Quran, kalian akan menemukan kisah-kisah itu, dan sangat banyak kisah di dalam Al-Quran. Dan beliau Syekh Ahmad Thohir sudah membuatkan sebuah buku untuk bisa kita pelajari bersama. Anak-anakku tenang ya, tidak perlu membuka lalu membaca sendiri. Ya, nanti anak-anakku bisa minta dibacakan ya. Ini insya Allah buku ini atau kitab ini dalam bahasa Indonesia sehingga bisa dibaca ya oleh kakak-kakak atau oleh ayah dan bunda. Kalau anak-anakku belum bisa baca, bisa minta dibacakan kisah-kisahnya. Dan di sini kalau kita lihat judul aslinya adalah Sahih Qisas Quran. Jadi ini kisah-kisah sahih yang ada di dalam Al-Quran. Jadi anak-anakku bisa ketika membaca Quran tahu kisahnya. Nah, Masya Allah, nanti banyak manfaat yang bisa didapatkan. Nah, anak-anakku, Ustadz akan menjelaskan apa saja manfaat dari belajar kisah. Manfaat yang pertama adalah belajar kisah itu memberikan kita nasihat. Nasihat itu artinya pesan yang baik. Kalau anak-anakku dinasihati oleh orang tua, anak-anakku sudah saatnya sholat. Nah, itu nasihat yang baik. Anak, sudah waktunya sahur. Nah, itu nasihat yang baik. Maka nasihat yang baik ini ada dalam kisah. Nah, manfaat kisah yang kedua adalah untuk meneguhkan hati, untuk menguatkan hati. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang kekuatan hati. Banyak kisah yang menceritakan tentang kekuatan iman. Ada loh orang yang diancam akan dibakar, tetapi dia tetap teguh memegang agama Islam. Kuat, tidak sedikit pun goyah untuk berpindah agama. Banyak kisah yang menceritakan tentang seperti itu. Selanjutnya, manfaat kisah yang ketiga adalah memberikan kisah tentang perjalanan hidup orang-orang yang saleh. Di Al-Quran tidak hanya kisah Nabi, tetapi juga kisah orang-orang yang soleh. Contoh, misalkan kisah Luqman ketika menasehati anaknya. Beliau orang yang saleh ya. Para ulama menjelaskan Luqman itu bukan nabi, tapi orang biasa seperti kita. Tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, Masya Allah kan manfaat dari kisah ini. Selanjutnya yang keempat adalah kisah memberikan manfaat buat kita, yaitu sebagai peringatan untuk orang-orang yang durhaka. Banyak loh anak-anakku orang-orang yang durhaka, baik itu durhaka kepada Allah maupun durhaka pada orang tua. Ya, orang yang durhaka pada Allah siapa contohnya? Misalkan Fir'aun. Fir'aun durhaka kepada Allah karena dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, nah dari kisah itu kita tahu bahwa durhaka itu tidak boleh. Kita harus
selalu tetap menyembah Allah, dan kita juga tidak boleh durhaka pada orang tua, ya. Nah, itu manfaat yang keempat, yaitu sebagai peringatan untuk orang-orang yang durhaka. Selanjutnya, manfaat belajar kisah adalah sebagai penghibur hati, ya, sebagai hiburan. Jadi kalau anak-anakku membaca kisah, nanti akan merasa senang karena kisahnya luar biasa dan itu kisah nyata, bukan kisah bohongan, ya, bukan kisah bohong. Jadi kalau anak-anakku ingin mencari hiburan, baca saja kisah, minta saja kepada orang lain atau kakak-kakak atau orang tua untuk dikisahkan. Jadi kalau cari hiburan itu pakai kisah saja, mendengarkan kisah juga termasuk hiburan. Ada yang masih main game, ayo ya, jangan hentikan. Bermain game itu tidak membawa manfaat, membuang banyak waktu. Manfaat yang didapatkan sedikit sekali, tetapi kerugian yang didapatkan besar sekali, ya. Karena banyak waktu yang terbuang, belum lagi nanti kita jadi kecanduan, kita jadi sulit konsentrasi, kita jadi pelupa, ilmu yang didapatkan jadi hilang, ya, karena bermain game. Maka dari itu kisah sebagai hiburan juga. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika sedih juga Allah menghiburnya dengan kisah. Bukankah kisah Nabi Yusuf ada dalam Al-Quran? Nah, kisah Ashabul Kahfi dalam surat Kahfi juga dalam Al-Quran, ya. Itu sebagai penghibur Nabi Muhammad pada waktu itu. Nah, manfaat kisah yang keenam adalah membedakan yang hak dan yang batil, membedakan yang benar dan membedakan yang salah. Nah, coba anak-anakku pikirkan, sholat itu benar atau salah? Benar. Kalau nyembah batu benar atau salah? Salah. Kalau berbuat baik kepada orang tua benar atau salah? Betul. Kalau mencuri barang orang lain benar atau salah? Salah, ya. Nah, maka dari itu dengan kita belajar kisah, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, selanjutnya manfaat belajar kisah yang ketujuh adalah menjelaskan syariat umat-umat terdahulu, menjelaskan aturan umat pada zaman dahulu. Nah, mungkin anak-anakku ada yang belum tahu aturan pada zaman dahulu kalau menghormati orang lain itu, ya, dengan cara bersujud. Misalkan kisahnya Nabi Yusuf, orang-orang pada zaman itu kalau menghormati orang lain dengan cara bersujud. Tapi kalau hari ini, ya, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak boleh sujud pada orang. Nah, sehingga kita jadi tahu, oh ternyata syariat zaman dulu seperti itu, ya. Sehingga kita jadi lebih paham, lebih berilmu, dan lebih luas pengetahuannya. Sehingga kita bisa menyadari, menjelaskan, dan bisa memberikan pemahaman, ya, kepada teman-teman kita yang mungkin belum tahu syariat pada zaman dahulu. Selanjutnya yang terakhir, ya, manfaat belajar kisah adalah memperlihatkan kebesaran Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau nabi-nabi yang lain kan ada yang mukjizatnya membelah laut, ada yang mukjizatnya bisa membuat kapal yang besar, ada yang mukjizatnya tidak mempan dibakar api. Nah, maka Nabi Muhammad juga punya mukjizat, yaitu Al-Quran. Nah, itulah anak-anakku yang bisa Ustadz ceritakan buat kalian untuk hari ini. Hari ini kita masih memahami apa manfaat kisah, ya. Kita tutup dulu anak-anakku kisah pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, ya, dari mukadimah tadi. Kita tutup, ya, dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.